Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Nah, kemudian pada hari ini saya akan membahas tentang keuntungan apa sih kalau kita memiliki jenjang akademik bagi seorang dosen gitu ya. Pada video sebelumnya, saya udah jelaskan tentang 4 jenjang akademik dosen. Jadi dosen itu memiliki jenjang akademik. Ada asisten ahli, ada lektor, lektor kepala, dan guru besar. Nah, bagi kamu yang ingin menjadi dosen atau sudah menjadi dosen tapi nggak tahu tentang jenjang akademik dan keuntungannya apa sih memiliki jenjang akademik, yuk disimak video ini. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk mensubscribe YouTube channel saya, kemudian meng-share video ini apabila video ini bermanfaat buat Anda semua. Oke, silahkan ditonton. Oke teman-teman, sebelum saya bahas tentang keuntungan apa saja sih yang didapat oleh seorang dosen jika memiliki jenjang akademik, saya akan mulai dari definisi dosen dulu. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009, dosen itu apa sih? Dosen itu adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi mentransformasikan semua hal yang berhubungan sama pendidikan itu melalui 3 fungsi Tridharma perguruan tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah teman-teman, seorang dosen itu wajib memiliki jenjang akademik. Saya sudah bahas 4 jenjang akademik di videonya, nanti akan muncul di cut di atas ya. Saya akan coba sisipkan. Yang pertama adalah jenjang yang paling awal, yaitu asisten ahli, kemudian kedua lektor, ketiga lektor kepala, dan yang keempat adalah guru besar. Nah, nanti saya juga akan bahas gimana sih cara mendapatkan asisten ahli, cara mendapatkan lektor, dan seterusnya. Nah, sekarang saya pengen share aja sedikit apa sih keuntungannya antara dosen yang memiliki jenjang akademik sama yang tidak gitu ya. Bisa saja dosen tidak memiliki jenjang akademik gitu ya. Misalnya dosen baru itu nggak langsung dapat jenjang akademiknya. Nah, saya bisa ambil beberapa poin menurut pengalaman pribadi sebenarnya. Yang pertama adalah keuntungan kalau Anda seorang dosen memiliki jenjang akademik adalah diakui sahnya sebagai dosen. Walaupun dosen itu dilihat dari nomor induk dosen nasional, tetapi banyak kampus atau institusi pendidikan kalau ingin menjadi dosen memang harus memiliki jenjang akademik gitu ya. Apapun jenjang akademiknya itu sangat sudah dianggap sebagai dosen. Bahkan ada pimpinan perguruan tinggi mungkin bilang, "Oh, Anda baru dikatakan dosen kalau memiliki jenjang akademik," gitu. Jadi yang pertama adalah sahnya Anda sebagai dosen, walaupun Anda sudah memiliki nomor induk dosen nasional. Yang kedua, Anda dapat mengikuti skim penelitian di Simliptakmas. Kalau seorang dosen atau peneliti pasti tahu dengan website Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Ristek Dikti ya, Ristek dulu kita Ristek Dikti, Riset dan Teknologi, yang sering mengadakan skim penelitian dan mendapatkan dana hibah dosen atau penelitinya. Itu banyak skim, dari skim itu level-level atau pilihan-pilihan penelitian itu yang dimiliki oleh seorang dosen gitu dapat diambil. Jadi kalau kebanyakan skim tersebut itu berhubungan sama jenjang akademik. Maksudnya gimana? Saya bisa mengambil penelitian misalnya penelitian dasar unggulan perguruan tinggi misalnya di Simliptakmas itu kalau jenjang akademik saya lektor. Gitu ya. Nah, kalau misalnya jenjang akademik Anda tidak ada, Anda tidak bisa mengikuti skim dari Simliptakmas tersebut. Gitu ya. Jadi setahu saya untuk yang tidak ada jenjang akademik itu hanya skimnya penelitian dosen pemula.
Dan itu sangat kecil hibah dananya dan untuk dosen-dosen baru. Bayangkan ketika Anda udah 10 tahun masih ngikutin skim dosen pemula, itu bakalan bakalan menjadi rujukan pimpinan perguruan tinggi Anda, gitu ya. Nah, yang ketiga, apabila Anda memiliki jenjang akademik minimal AA, Anda bisa mengikuti atau Anda dapat mendapatkan panggilan sertifikasi dosen, gitu ya. Jadi syarat untuk dipanggilnya sertifikasi dosen itu Anda harus memiliki jenjang akademik, gitu. Walaupun nanti di sertifikasi dosen itu ada tes-tes yang sangat banyak. Salah satu saja memiliki jenjang akademik itu syaratnya. Nanti ada tes-tesnya. Kalau Anda nggak mempunyai jenjang akademik, itu Anda nggak bakal dipanggil D1 untuk sertifikasi dosen. Itu sangat sayang sekali. Kalau Anda sudah bisa ngikutin sertifikasi dosen dan mendapatkan sertifikat pendidik, ini pengakuan sebagai dosen Anda di atas memiliki JA. Jadi Anda udah punya bukti dan diakui negara bahwa Anda memiliki sertifikat pendidik. Dan lebih enaknya lagi, Anda mendapat tunjangan dari negara sesuai dengan golongan Anda, gitu. Jadi kalau misalnya seorang dosen swasta dapat sertifikasi dosen pangkatnya 3D, itu gaji pokoknya sama seperti PNS 3D, gitu. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, itu kalau Anda memiliki jenjang akademik, itu mendapatkan tunjangan jenjang akademik. Nah, saya nggak tahu kalau misalnya di kampus-kampus lain, kalau di tempat saya sendiri pun itu mendapat tunjangan, gitu ya. Antara asisten ahli, lektor kepala, dan guru besar itu mendapatkan tunjangan. Walaupun tidak signifikan besarnya, tetapi itu cukup untuk membuat Anda bersemangat untuk mengurus jenjang akademik, gitu ya. Jadi, ya gara-gara punya asisten ahli, jenjang akademik Anda udah mendapatkan tunjangan. Kemudian yang kelima, biasanya grade mengajar atau honor mengajar Anda, salah satunya adalah salah satu faktor yang mempengaruhi naik atau enggaknya, besar atau kecilnya itu dari jenjang akademik Anda, gitu ya. Ini berhubungan lagi sama honor. Jadi kalau misalnya si asisten ahli mengajar 2 SKS dengan seorang dosen yang memiliki jabatan akademiknya lektor, itu akan berbeda. Walaupun perbedaannya dalam hitungan kecil ya, tetapi itu sangat berbeda. Dan yang keenam itu, kalau misalnya seorang dosen memiliki jenjang akademik, ketika proses proses akreditasi program studi, si dosen-dosen yang memiliki jenjang akademik itu memberikan nilai, menambahkan nilai untuk akreditasi Anda. Dan ini keuntungannya buat kampus. Jadi tidak hanya kampus yang memberi ke dosen, tapi dosen juga memberi ke kampus, yaitu memberikan peringkat tertinggi. Peringkat tinggi lah ngasih nilai. Semakin besar jenjang akademiknya, semakin besar juga poinnya. Kalau poinnya semakin besar, ditunjang dengan poin-poin yang lain, maka nilai akreditasinya bakalan tinggi. Bisa unggul atau A. Gitu ya. Mungkin banyak hal yang memang harus kita keluarkan, baik secara fisik maupun material untuk mengurus jenjang akademik. Tapi saya sarankan buat teman-teman yang memang sudah berkecimpung dan terjun langsung ke jenjang ke profesi dosen, harus siap mengurus jenjang akademik ini, gitu ya. Selain keuntungan-keuntungan yang saya jelaskan sebelumnya, teman-teman juga bisa belajar gimana sih melakukan penyusunan perekaman dan semua track record Anda di dalam satu semester. Ingat, untuk pengurusan jenjang akademik itu waktunya minimum paling cepat itu 2 tahun, gitu ya, dari asisten ahli ke lektor dan seterusnya. Oke, mungkin itu aja teman-teman, pembahasan apa aja sih keuntungan-keuntungan kalau kita memiliki jenjang akademik, dan ini sangat terkait banget sama video saya yang sebelumnya itu tentang jenjang akademik dosen. Nah, pada video-video selanjutnya saya akan coba bahas lagi tentang dunia dosen. Kita share lagi, kita komunikasi lagi. Kalau misalnya ada yang salah, silahkan dikoreksi. Dan jangan lupa untuk mensubscribe YouTube channel saya, kemudian men-share video ini apabila video ini bermanfaat buat Anda. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.